Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 221210089 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Tak lupa pula teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada kurikulum. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang komponen isi atau bahan ajar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen isi atau bahan ajar. Komponen isi adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam rangka kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan, agar dengan demikian siswa memperoleh pengalaman belajar. Dikutip dari buku Abdul Majid yang berjudul Dasar Pengembangan Kurikulum. Dalam sumber lain, bahan ajar merupakan perangkat mengajar yang digunakan oleh guru atau dosen dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengertian di atas menjelaskan bahwa suatu bahan ajar harus dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Karena bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Menurut Rahmat pada tahun 2011. Nah, dapat disimpulkan, penggunaan materi pembelajaran merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komponen isi atau bahan ajar. Jenis-jenis komponen isi itu terbagi menjadi 5. Pertama, bahan ajar tercetak. Contohnya handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Yang kedua, bahan ajar non-cetak. Contohnya itu audio, visual, dan multimedia. Yang ketiga, ada bahan ajar yang bentuk fasilitas. Di antaranya yaitu perpustakaan, ruang belajar, studio, dan lapangan olahraga. Yang keempat, bahan ajar berupa kegiatan. Contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi simulasi, dan permainan. Yang kelima, bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Contohnya, teman terminal, pasar toko pabrik, dan museum. Ada juga jenis-jenis berdasarkan teknologi yang digunakan. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2008, mengkelompokkan bahan ajar menjadi 4 kategori, yaitu pertama, bahan ajar cetak atau print. Antara lain handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, dan model atau maket. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar atau audio. Antara lain kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual, seperti video compact disc dan film. Yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif, seperti CIA, Computer Assisted Instruction, CD, atau Compact Disc. Seperti juga multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi kurikulum. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, menurut Rahman dan Amri tahun 2013, guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memerlukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan materi.
pembelajaran yang menyangkut. Pertama, keluasan materi menunjukkan jumlah materi yang dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Yang kedua, kedalaman materi menunjukkan seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Berikut kedalaman dan keluasan materi kurikulum. Hal ini dimaksudkan supaya materi tersebut dapat diterima dan dipelajari serta ditelaah oleh peserta didik. Menurut S. Nasution pada tahun 1987, pemilahan bahan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kronologis, sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Yang kedua, bersifat logis, diterima sebagai logika. Yang ketiga, berangkat dari materi yang mudah sampai materi yang kompleks. Yang keempat, dari yang spesifik menuju yang lebih umum. Yang kelima, digunakan pendekatan psikologi Gestalt dari hal-hal yang komprehensif menuju bagian-bagiannya. Selanjutnya, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran dapat diurutkan berdasarkan tingkat keluasan dan kedalamannya. Sangat penting bahwa materi pembelajaran disajikan dalam urutan yang tepat. Tanpa hal itu, siswa akan sulit mempelajari, terutama materi yang bersifat prasyarat. Ada dua pendekatan untuk mengurutkan materi pembelajaran, yakni pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Apa sih pendekatan prosedural dan pendekatan hierarki ini? Yang pertama, pendekatan prosedural. Menurut Kurniasih 2014 menyatakan bahwa pendekatan secara prosedural yaitu pendekatan yang menggambarkan langkah-langkah sistematis sesuai dengan urutan yang seharusnya dijalankan. Sedangkan pendekatan secara hierarkis yaitu materi pembelajaran diurutkan berdasarkan jenjangnya, dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan materi atau bahan ajar. Materi bahan ajar dirancang untuk membantu siswa dalam belajar, menyediakan berbagai jenis pilihan materi ajar, membuat guru lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran, dan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Adapun kriteria pemilihan materi pelajaran menurut Ramdhani pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetisi dan kompetensi dasar. Apa sih maksudnya? Oke. Maksudnya, sebelum menentukan materi pelajaran, perlu diidentifikasikan komponen standar, kompetensi, dan kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa. Hal ini perlu dilakukan karena setiap komponen standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu siswa dalam mencapainya. Yang kedua itu ada identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Nah, sejalan dengan berbagai jenis standar kompetensi, materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi materi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif terdiri dari 4 kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, maksud di nomor 3 ini, dengan mengidentifikasikan jenis materi yang akan diajarkan, guru akan menemukan cara yang lebih mudah untuk mengerjakannya. Langkah berikutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Memilih jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarnya. Karena itu,
Strategi pembelajaran, metode, media, dan sistem evaluasi penilaian yang berbeda dibutuhkan untuk setiap jenis pembelajaran dengan mengacu pada kompetensi dasar. Kita dapat menentukan apakah materi yang harus diajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, serta aspek sikap atau psikomotorik. Yang keempat itu memilih sumber bahan ajar. Bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti halnya buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, dan media audiovisual. Menurut Kurniasih dan Sari 2014, bahan pembelajaran termasuk dalam ruang lingkup isi kurikulum. Oleh karena itu, pemilihan bahan pelajaran harus sesuai dengan ukuran atau standar yang digunakan untuk memilih isi kurikulum mata pelajaran tertentu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.